warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Diah Pitaloka. Saya Nurul Niskanum. Saya Lutfi Eka Sabita. Saya Alfa Maulida Istanti. Kami ingin berdiskusi tentang dinamika organisasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Klasifikasi kelompok itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok formal, dibentuk oleh organisasi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok informal, berkembang dari kegiatan sehari-hari, interaksi, dan perasaan anggota untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Yang terakhir, kelompok yang efektif. Nah, kelompok ini itu kelompok yang berkomitmen untuk memaksimalkan keberhasilan dirinya maupun anggota yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis tim. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tim fungsional. Mereka ini biasanya mewakili individu yang bekerja bersama setiap hari pada sekelompok tugas yang berkelanjutan dan mandiri. Yang kedua ada tim lintas fungsional. Nah, mereka ini menyatukan pengetahuan dan keterampilan orang dari berbagai bidang kerja untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, tim pemecah masalah. Mereka ini berfokus pada isu-isu spesifik dalam area tanggung jawab mereka, mengembangkan solusi potensial, dan seringkali diberdayakan untuk mengambil tindakan dalam batas-batas yang ditetapkan. Yang terakhir, tim pengaturan diri. Mereka ini biasanya terdiri dari karyawan yang harus bekerja sama secara efektif setiap hari untuk memproduksi seluruh produk atau layanan. Selanjutnya ada memperdayakan tim. Istilah pemberdayaan tim mengacu pada sejauh mana anggotanya memandang kelompok sebagai yang pertama, mampu efektif atau potensi, yang kedua, melakukan tugas penting dan berharga, yang ketiga, memiliki kemandirian dan keleluasaan dalam melakukan pekerjaan, dan yang terakhir, mengalami rasa pentingnya dan signifikansi dalam pekerjaan. Selanjutnya tahap pembentukan kelompok. Tahap pembentukan kelompok ada 5. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap badai, yang ketiga tahap normalisasi, yang keempat panggung pertunjukan, yang kelima tahap penundaan. Efek pada efektivitas tim. Yang pertama konteks atau lingkungan luar dapat secara langsung mempengaruhi masing-masing dari 6 faktor lainnya karena hal itu mencakup kondisi yang mempengaruhi sebuah tim. Yang kedua ada tujuan. Dapat menjadi baik golongan-golongan tim atau golongan-golongan yang luar biasa di mana tujuannya hasil yang diinginkan bagi tim secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu tapi untuk para anggota. Yang ketiga, ukuran tim. Ukuran tim yaitu ukuran efektif dari sebuah tim berkisar dari 2 sampai 16 anggota. Yang keempat, peran dan keragaman anggota tim. Kesamaan dan perbedaan di antara anggota dan perannya mempengaruhi perilaku tim, dinamika, dan hasil. Selanjutnya ada keanekaragaman tim. Multikulturalisme positif bersifat adiktif, yaitu individu dapat mempertahankan atribut yang mendefinisikan dirinya sendiri, sambil menambahkan kompetisi dan sikap positif untuk membantu mereka membentuk dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan orang lain. Ada 2 keanekaragaman tim. Yang pertama itu norma kelompok dan kekompakan kelompok. Norma kelompok itu aturan, pola, dan perilaku yang diterima dan diharapkan oleh anggota tim. Sementara kalau kekompakan kelompok itu adalah kekuatan, keinginan anggota untuk tetap berada dalam tim dan komitmen mereka untuk tetap ada di tim tersebut. Selanjutnya ada peran kelompok berpikir. Di sini ada grouping adalah mentalitas kesepakatan dengan biaya berapapun yang menghasilkan pengambilan keputusan tim yang tidak efektif dan kemudian keputusan yang buruk. Ketika tim membuat keputusan sama-sama menyesuaikan diri dan kohesif, sebuah fenomena yang disebutkan pemikiran kelompok dapat muncul. Anggota kelompok mencoba meminimalkan konflik dan mencapai keputusan konsensus tanpa evaluasi kritis, mencapai keputusan terhadap ide atau sudut pandang alternatif dan dengan mengisolasi diri dari luar pengaruh. Selanjutnya ada kelompok dewasa. Kelompok dewasa didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan anggota kelompok untuk menetapkan tujuan dan bekerja menuju pencapaian mereka.
Ciri-ciri kelompok dewasa yang pertama ada meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri atau tidak bergantung pada pemimpin. Yang kedua ada meningkatkan toleransi dalam menerima bahwa kemajuan membutuhkan waktu. Yang ketiga ada peningkatan kemampuan untuk mengubah rencana dan metode saat situasi baru berkembang. Keempat, ada kesediaan untuk menghadapi tanggung jawab sendiri dan untuk membantu orang lain ketika bantuan dibutuhkan. Yang terakhir, ada peningkatan efisiensi dalam menemukan masalah, terlibat dalam pemecahan masalah, dan memberikan bantuan pada individu yang diperlukan. Selanjutnya ada pandangan sosiologis kelompok. Kebanyakan pria dan wanita bekerja dari usia 20 hingga 65 tahun, 8-10 jam per satu hari. Jadi mereka harus mempertahankan hubungan dengan rekan kerja, bawahan, atasan, dan hubungan personal, tetapi memakan banyak waktu dan dapat menjadi sumber pelanggan. Sebagian besar hubungan kerja tidak lebih dari kerja sama yang mudah. Beberapa harus menderita. Contohnya, harus dipertahankan meskipun tidak disukai. Jadi mereka mungkin meletus menjadi konflik sesekali. Berikut ini adalah aturan hubungan kerja. Yang pertama ada menerima pembagian kerja yang adil. Yang kedua, bekerja sama dalam berbagai sumber daya. Yang ketiga, ada bantuan saat diminta. Keempat, tidak merendahkan atasan. Kelima, meminta bantuan dan saran. Keenam, jangan terlalu ingin tahu, terutama tentang kehidupan pribadi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempersatukan suatu kelompok. Yang pertama itu ada berbagi tempat. Kedua, latar belakang serupa. Ketiga, pengalaman yang bermanfaat atau keberhasilan bersama. Yang keempat, kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Yang kelima, seorang pemimpin terampil yang menjadi harmoni. Yang terakhir ada tidak adanya orang yang bermusuhan atau terganggu. Selanjutnya ada penyusunan tim yang efektif. Yang pertama itu tim yang baik menghabiskan banyak waktu bersama di tempat kerja. Yang kedua, tim yang baik mengikuti belajar sambil berjalan. Yang ketiga, tim membutuhkan kepemimpinan, tidak harus pemimpin. Yang keempat, ada 3 cara pengambilan keputusan dalam tim. Itu termasuk kebulatan suara mayoritas dan konsekuensi yang bekerja paling baik dalam jangka panjang. Yang kelima, kinerja tim dilihat sebagai proses dan dinilai dalam jangka panjang. Yang keenam, kemalasan sosial menuntut tanggapan dari rekan satu tim lainnya. Yang ketujuh, peran pemimpin dalam sebuah tim dapat berkembang dari guru ke tutor menjadi pelatih dan kolega.